Karena Cocok kita, cocok kau rasa, cocok kau rasa. cocok karena kasarnya, bitch, I have no time for this banter. Oh, Mas Iwet kuliah di mana? Oh, kuliah di Parahyangan. Kenapa Bondan? Oh, Bondan, sama. Saya suka main volley sama Pak Bondan. Gue tuh dalam hati gini, this is not why I am here. Can we just wrap it up? Suka main sepeda. Saya udah berhenti main sepeda. Iya dong, iya sambil dibaca aja dulu. Oh ya, sepedaan. Terakhir saya sepedahan COVID. Gue tuh nggak bisa, Wet. I cannot, gue nggak bisa. Itu dalam formil ya. Dalam temenan aja gue tuh nggak bisa loh, Wet. All of my friends knew gue itu bukan tipe orang yang suka nelpon berlama-lama ngobrol. Dan mungkin impresinya buat orang, Iwet ini kayak nggak present ya, karena gue selalu membatasi gitu. Ketika gue ketemu sama orang, it's going to be an hour meeting or an hour and a half, max 2 hours. Sehingga gue akan keep the ball rolling very fast. Jadi jatuhnya mungkin buat orang kayak, kok agresif banget ya, nggak bisa ya lo agak santai sedikit, kita ngomongnya agak lebih relax gitu. Sementara kalau di kepala gue, iya nggak sih? Bener nggak sih? Kenapa? Terus. Iya kan? Gue mau Iya kan? nimpalin setelah itu. Iya. Jadi kayak kenapa sih kalau ngebut banget nih kayak Ferrari ngobrolnya? Cuman 3. Wip. Tiga. Wita. Siapa lagi? Satu lagi ya, Bo? Pokoknya 3. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian pinggir, sebelah sananya lagi. Barat, tengah, timur. Timur. Wow, ini Om Iwet inget 4 apa WIM ya? Waktu Indonesia bagian meeting ya? Atau lu ingetnya waktu Indonesia meracau, Wet? Pakai bahasa-bahasa corporate, ya enggak tuh. Biar nanti kita tuh bisa mengescalate dari siaran ini, dari yang mungkin tadinya industri rumahan, kemudian bisa menjadi satu bisnis yang lebih besar, di mana kita bisa BUA, ya, sehingga kita bisa membuat semua hal ini menjadi luar biasa. Osi, thank you so much, udah pasti sampai. Thank you ya, makasih banyak. Kita mau alignment juga, kita mau escalate, izin jump in, supaya segala sesuatu yang kita sampaikan ini bisa nanti kemudian kita nudge ke atasan kita, sehingga dia bisa dibahas nantinya ya. Oke. Jangan lupa untuk puyeng-puyeng corporate. Oke, hai Batam. Selamat pagi. Sudah nonton duet dengan Lutfi? Duet with Lutfi? Silahkan. Udah ya? Udah nonton ya? Terlutfi-lutfi ya semua ya? Untuk yang belum tahu Lutfi, kemarin akhirnya udah nonton? Sudah lihat? Semoga jadi tahu Lutfi itu siapa ya. Udah dong, seru banget. Dave mana? Katanya Dave hari ini nggak siaran rencananya. Nggak, ding. Kak Iwet di duet with bajunya bagus. Itu kebetulan, bukan kebetulan, tapi kita kemarin tuh waktu duet with Lutfi itu pakai Sabto Joyo Kartiko. Hai. Kok mukanya gitu? Izin jump in. Mau jump in. Mau jump in, jump down. Jump in ke kolam renang mau? Mau ke kolam renang mau? Mau? Aduh, ya ampun, seru banget ya kehidupan. Apa tuh yang seru tuh? Hah? Apa tuh yang seru tuh? Aku tuh kemarin pulang malam banget ya, abis rentetan acara kan dari Midodareni, terus siraman, terus akad, terus resepsi ya guys ya. Oh halu.
capek gitu udah gitu kan Aduh, acaranya tuh capek ya. adat ya. Iya, iya, iya. Oh, aku tahu. Belum ada di konten, berarti kamu yang bangun panggung ya. Bangun. Kamu timnya Alexander Gotama ya. Gue baru mau bilang Alexander Gotama kali gue say. Tim bangun pelaminan. Pelaminan atau itunya jalan yang emas-emas itu menuju ke pelaminan. Yang mana? Kamu yang mana? Coba jelaskan. Hah? Udah geng duet Jahara deh. Pada nanya tuh Apa kalau katanya? komentar, serius Kak Dev diundang? Sorry, dia bukan undangan, catering. Enggak. Tapi ya kita tuh sehati loh. Gue udah tahu banget pasti ya pembukaan kita hari ini adalah pernikahan Al dan juga Alisa Dagize. Ini bener-bener the wedding of Als. Alsnya pakai S karena Al. Ya kan? Al dan Alisa. Iya. Alisa is a... Alisa ya, Alisa. Gue sih cuma mau bilang gini ya, maksudnya I'm happy melihat potongan-potongan unggahan dari para tetamu dari pernikahan itu. Udah gitu kan kita di grup BB Cream, Alex udah kirimin. Alex kan kalau kerja suka kirimin snippets gitu sebelum beredar di sosial media. Aduh, bagus banget weddingnya, akadnya tuh felt very elevated, very chic. Udah gitu kelihatan kedua mempelai juga sangat menikmati kebersamaan acaranya. Udah gitu keluarga juga, they look so happy together. So it's a very beautiful wedding, a very beautiful wedding. Sorry sebentar Dave, maaf. Guys, bener nggak sih suaranya Dave kecil atau memang kalian aja belum gedein suara handphonenya? Ini aku udah copot mikrofon aku supaya suaranya Dave bisa agak lebih besar. Udah aman belum? Aku jelas kok, enggak katanya. Di aku tadi gede soalnya tuh banyak. kata. Oh, udah aman. Katanya ada yang bilang suaranya jauh, Kak. Suaranya jauh. Handphone kamu jauh kali, sayang. Mulai dedes. Sebenarnya kalau mikrofon gini tuh suaranya bisa digedein, dikecilin nggak sih yang? Nggak tahu. Aku copot jadi aku pakai ini. Siapa tahu ada faktor itu juga. Udah kamu pakai aja, nggak apa-apa. Oh, padahal kan pengen dua-duanya pakai biar suaranya dua-duanya bening. Enggak, sama aja. Aku pakai Samsung juga bening kok. Oh, iya. Terus tadi, iya sih gitu. Itu aja gue mau bilang nggak diundang, tapi bukan berarti kita tidak turut mendoakan apa yang kita saksikan di sosial media, toh? Iya, betul sekali. Kenapa monyong-monyong gitu, manyun-manyun gitu? Enggak manyun. Mancing ya lo ya. Yang MC Dado Parus. Oh gitu. Gue denger suaranya. WO-nya Dado Parus nih. Dado Parus. WO-nya Mas Emil ya. Oh, Mas Emil MKE. Mas Emil kemarin kelihatan masuk ke dalam frame. Mas Emil lagi megangin apa tuh namanya? Ekornya Alisa. Apa tuh namanya? Ekor tuh? Veil. Iya. Gitu. Benar. Dan gue tuh mau bilang gini ya, maksudnya, aduh, I'm quite happy ya Iwet ya, maksudnya berkat sosial media ya, gue tuh bertemu dengan kreator-kreator bakat-bakat muda tuh jauh lebih cepat gitu. Kayak aku inget ya, pertama kali aku kan udah pernah wawancara Alisa Dagis tuh di Brunch with Dave. Dagise. Way back then, aduh zaman belum banyak tuh yang mengenal sosok Alisa gitu. Dia baru pulang lagi summer break atau apa break dari Paris. Terus gue bilang sama tim Brunch with Dave, aduh ada cewek cantik sekali loh. Kita dong jadi tamu. Aduh ya boleh mas, aduh nanti kapan. Terus pas event, ini kayaknya nggak lama sesudah COVID deh, Wet. Bulgari perfume di counter di Plaza Senayan. Akhirnya kita ngundang Alisa Dagise, brandnya happy, kitanya happy. 1, cantik, stunning. 2,
Dia tuh juga anak yang sopan, plus ceritanya tuh banyak yang bisa digali. Lo tau kan tipe tamu yang menyenangkan to talk with gitu. Iya, iya, iya. Lo tau kan, jadi maksud gue tuh gini, ada beberapa tamu tuh yang memang sadar gitu bahwa, oh gue hadir di sini untuk bercerita. Mereka tuh pengen tahu cerita hidup gue kayak apa. Mereka pengen mendengarkan pendapat gue. Mereka pengen menggali kisah kehidupan gue. Jadi kayak main bola pingpong gitu, tek tok. Dia selalu ngasih umpan balik gitu. Nah, itu juga yang sama gue rasakan ketika ngobrol di Duet With sama Lutfi. Lutfi is such a good storyteller. Itu istilahnya tuh begitu buka pintu aja dia udah langsung leaving breadcrumbs gitu. Dia udah meninggalkan pointers untuk dibahas bareng-bareng. Lu kok kayak sapi baru belum mandi? Gue harus jawab apa? Lu lagi baca apa sih, Bo? Nggak ada, udah lanjut aja terus. Gue lagi ngeblok-ngeblokin yang komentar soal Luna lagi. Lutfi is such a good storyteller. No wonder people like him. No wonder people enjoy his contents gitu. Menyenangkan banget gitu. Ngobrol sama Lutfi tuh waktu terasa terbang begitu saja. And we get a lot gitu. We get a lot from that session. So, kudos kepada Lutfi. Karena kan Iwet pasti lah ya secara jujur. Lu juga sebagai seorang podcaster, sebagai seorang interviewer, sebagai seorang penyiar radio. Lu udah kenyang kan wawancara orang. Dan berasa kan orang yang kalau dia mungkin karena out of nervousness gitu ya, ketika diwawancara tuh nggak tektok gitu, dia tuh tidak membuka diri gitu. Kemarin gue mendengarkan gue mendengarkan podcast Diary of a CEO itu yang podcastnya panjang-panjang 2 jam, 1,5 jam. Gue sambil treadmill gue ngedengerin. Dia mewawancarai seorang ahli body language. Vanessa Van Edwards. Terus dia membahas mengenai karisma itu ternyata bisa dipelajari. Salah satu cues dari charismatic people adalah ketika ngobrol tuet. Ini kan bisa sebagai interviewer atau lu ngobrol dengan calon klien, lu ngobrol dengan apapun lah konteks kehidupan sosialnya ya. Ada yang disebut dream killer. Dream killer tuh yang gini, kalau misalnya gue nanya gitu kayak ke Lutfi gitu, Lutfi, kamu tuh ternyata pernah kerja di agency ya? Kalau istilah dream killers tuh dia akan langsung menjawab dengan gini, enggak, aku nggak kerja di agency sih kak, salah itu. Udah selesai, berhenti sampai di situ kan. Tapi kalau tidak dream killers tuh, yang kayak a good conversationalist, orang yang memiliki karisma, dia akan menjawab, sebenarnya nggak tepat sih kak, kelihatan dari konten aku kayaknya aku kerja di agency ya, padahal itu cuman pengalaman dari admin aku aja kak, itu observasi aku aja kak. Dia menyisakan another open points of discussion. Oh, itu tuh hasil pengamatan kamu, iya kak. Gitu. Ada kan orang yang dream killers gitu. Gue beberapa kali pas mendengarkan podcast itu, iya ya, orang-orang yang dream killers itu kan ada ya Iwet yang kayak gini. Aduh sayang, aku lihat konten kamu masak soto ya, jago banget. Enggak sih, aku nggak masak, itu cuman manasin. Selesai. Atau yang gini, Bo, suka pedal ya? Gue nonton lo kemarin di story pedal sama laki lo. Enggak, itu baru pertama, nggak suka sih gue. Selesai. Those are uncharismatic people. In conversation, rupanya that cues itu disebut sebagai dream killers. Itu ada istilahnya, dream killers? Yes. Oh. Ya. Tapi kan bisa juga tergantung dari tujuan conversation-nya ya. Maksudnya? This is going to be another unpopular opinion. Oke. Tujuan conversation-nya maksudnya? Maksud gue gini.
gue setuju bahwa kalau dalam konteks sebuah interview, a dream killer itu adalah seseorang yang tidak diharapkan oleh interviewernya. Setuju dong? Karena Teman ketika ngobrol. iya, karena interview itu kan tujuannya adalah untuk menggali berbagai cerita dan lain sebagainya. For the sake of the entertainment, for the sake of the knowledge gitu ya, yang pingin dibagi dan lain sebagainya. Tapi juga sebenarnya teknik ini adalah teknik yang bisa dipakai ketika satu, lu memang bukan dalam settingan interview. Yes. Dalam settingan obrolan sehari-hari, Yes. dalam settingan sehari-hari gitu ya. Interaksi gitu. Sejujurnya gue menempatkan ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya memang gue lagi dalam tidak terburu-buru, gue bisa tuh memberikan timbal balik. Gitu, timbal balik yang oke. Gue lagi lowong nih, mari kita lanjutkan conversation ini dengan giving lebih luas gitu obrolannya. Banter. Iya, tapi juga ada momen dimana gini. Again, this is another unpopular opinion ya. Ada momen juga ketika misalnya gini, gue lagi buru-buru, atau gue ngerasa bahwa 1, 2, 3 obrolan nggak menarik nih. Daripada gue harus berbasa-basi dengan senyum yang ditarik paksa, gue akan cut terus aja. Sebetulnya kalau ini kan tadi gue mengutip dari hasil wawancara seorang ahli bahasa tubuh ya, yang sedang mencoba mengajarkan body language cues untuk bisa tampil karismatik. Jadi kalau lu ingin di-perceive sebagai orang yang karismatik, ini caranya ketika lu berinteraksi. Ya pilihannya ada sama lo. Kalau lo nggak pingin dianggap sebagai orang yang karismatik, ya lo melakukan apa opposite-nya. Please menjadi seorang dream killers. Ketika orang nanya, lo patahin. Tapi sebetulnya menjawab konteks dalam contoh yang lo berikan, walaupun lo terburu-buru, ya misalnya kita lagi social interaction gitu ya, lagi networking gitu, lo ketemu calon klien, ketemu orang di lobby lah, lo lagi nunggu mobil lo, dia mencoba berinteraksi sama lo. Astaga, Mas Iwet, aku suka nonton Mas Iwet di TikTok gitu. Oh iya, thank you. Kerja di gedung ini juga, dia nanya gitu kan. Kalau lo dream killers, mungkin contohnya adalah gini, enggak, saya cuma bertamu, selesai. Karena menurut lo, mungkin dalam situasi lo, gue nggak pengen ngobrol, gue pengen buru-buru. Tapi kan it would be perceived as Iwet adalah orang yang tidak karismatik. Kalau lo punya keinginan, walaupun lo sedang terburu-buru, tapi lo tetap ingin di-perceive sebagai orang yang karismatik, jangan menjadi dream killer sesuai dengan teorinya. Kalimat yang bisa lo gunakan adalah, Mas Iwet kerja di gedung ini juga. Enggak, sebenarnya aku bertamu abis meeting kerjaan. Aku sih tinggalnya aku sih kantornya di daerah Sudirman, nggak di daerah Jakarta Barat kok. Aduh, aku buru-buru, maaf ya. Next time kita catch up lagi, boleh nggak? Ketemu di siaran ya. Itu dia kan, oh oke, kita ketemu di siaran ya. See you next time. You know, tidak mematahkan. Tergantung kebutuhan. Itu aku setuju. Tapi kalau lo sebagai tamu, interviewee, dan satu interviewer, satu interview, kan lo datang ke situ, lo sudah fully prepared bahwa lo datang karena mau diajak ngobrol. Of course, you want to be perceived as somebody who is open, somebody who is charismatic. Balik lagi kan ya. Kalau gue ngelihatnya adalah ini dikembalikan kepada objektif masing-masing, dan yang Dave bilang tadi konteksnya adalah ketika lo menjadi narasumber gitu ya, sehingga conversationnya itu kan ada durasinya, itu jadi bisa terbangun, nggak patah-patah gitu kurang lebih. Sebetulnya konteksnya bukan cuma itu sih, I just want to point out bahwa karisma itu bisa dipelajari, Wet, sebenarnya. Dan banyak body language cues yang menunjukkan kalau lu itu adalah orang yang berkarisma sebetulnya, yang bisa kita pakai dalam semua kesempatan sosial gitu.
Kayak kan juga kalau tadi lo bilang ini, tapi kan tergantung kebutuhan ya, Bo. Kalau misalnya gue ini keluar dari konteks lo sebagai tamu, lo datang bertamu di acara podcast gitu, keluar dari konteks itu ya. Kita kan berinteraksi dengan orang itu on a social basis ya, on a daily basis. Kita pasti berinteraksi sama orang. Kalau lo lagi nggak punya waktu, lo pengen buru-buru, just be open about it. Tapi bahasa tubuh lo, disarankan oleh si Vanessa itu, jangan menjadi orang yang tertutup gitu. Sama satu juga ya rupanya Iwet. Ini gue belajar dari podcast tersebut. Gue harus mengkoreksi tuh. Bicara mengenai first impression. Coba gue mau tanya, menurut lo first impression itu terjadi saat apa? First impression terjadi saat orang ketemu. Ya nggak sih? Apakah ya saat pertama kali beradu pandang, saat pertama kali dilihat, atau saat pertama kali bertukar kata dan berkomunikasi? Oh, setelah bertukar kata dan berkomunikasi dong. Ternyata itu tidak tepat. Oh ya? Jadi first impression itu adanya kapan? First impression itu terjadi saat orang tersebut pertama kali melihat lo. Oh ya? Yes. Wah, kalau kayak gitu first impression gue buruk banget sih di mata orang-orang. Misalnya gitu ya. Banyak tuh social cues-nya yang menunjukkan body language kita, first impression kita tuh gitu. Kayak contoh gitu ya. Gue tuh cukup sering tuh, Wet. Misalnya, gue mau syuting. Gue udah duduk di set nih, misalnya syuting Brunch with Dave gitu ya. Sambil menunggu tamu gue datang, gue biasanya kan apa sih yang kita kerjakan sekarang? Ngecek handphone kan? Gue ngecek handphone gitu ya, gue lagi bales chatting gitu ya. Saat kita membalas chat itu apa yang terjadi dengan bahasa tubuh kita kan? Kita nunduk ya, Wet. Kita nunduk, kita begini kan. Biasanya badan kita kan hunching down, ininya close gitu ya. Kita nunduk, ngetik gitu. Tamu gue datang nih, Om Dave, makasih ya, udah diundang. Karena gue lagi membalas, kan begitu dia masuk ke dalam ruangan, yang pertama kali dia lihat adalah gue sedang menunduk, hunching down, bahasa tubuh gue tertutup. First impression dia terhadap gue yang nggak terkontrol dari gue yang sedang membalas chat adalah, aduh dia kayaknya nggak siap deh. Aduh dia kayaknya tertutup banget deh gitu. I feel unwanted gitu. Gue begitu selesai baru gue nengok halo gitu. Nah itu sebetulnya gue udah kehilangan that first few second terhadap interaksi gue, terhadap first impression gue. Jadi a close body language itu menunjukkan bahwa kita tuh orang yang tidak berkarisma sebetulnya. Close body language, kenapa dia bilang gitu, makanya bahaya banget sebetulnya selalu tertunduk menyaksikan, nonton handphone, ngecek sosial media, karena itu menunjukkan bahasa tubuh lu tuh tertutup sebagai individu. Itu sebabnya saat kita lagi in an awkward situation, apa yang kita lakukan? Kita pasti nyari handphone kan? Iya. Kita menutup diri, contoh gitu ya. Lu ada di ruang tunggu dokter berame-rame sama orang yang lu nggak kenal. Ngapain gua ngobrol? Ambil handphone, walaupun nggak ada hal penting. Kita langsung menutup diri. Di dalam lift, satu ruangan sama orang-orang yang lo nggak kenal. Apa yang lo lakukan? Pasti lo langsung ngecek handphone, scroll gitu. Karena lo, it's signal, I don't want to talk to anyone, leave me alone. Iya. Iya, gue setuju banget sama yang lo bilang. Satu, ini sebenarnya apa yang Dave bilang ini sangat bisa dipakai dalam konteks sehari-hari. Balik lagi, dilihat tapi tujuannya. Kalau memang lo mau dipersif sebagai orang yang karismatik, dan itu tadilah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Gue baru tahu tuh bahwa first impression itu dilihat dari pertama kali, bukan ketika bertukar pikiran. Dan tadi kenapa gue bilang bahwa wah kalau gitu first impression gue udah buruk banget di mata orang-orang, dan pada nyaut kan, lucu banget, langsung ngaku sendiri gitu. Which gue akui. Terus pada bilang juga tadi di kolom komentar, iya mau nyapa Mas Iwet itu takut gitu ya. Konteksnya sebenarnya gini kalau di gue. Dan soal tadi objektif ya, soal objektif. Ada orang yang peduli dengan image-nya, ada orang yang kayak ya udah.
kayak gitu aja gitu. Dan jujur, menjaga image itu menurut gue sangat sulit sekali. Apalagi untuk bisa walk the talk. Karena gini, yang lo omongin tadi deh, Dave, lo bilang ketika lo datang ke sebuah ruangan, misalnya lo lagi nunggu gitu. Ketika lo udah mulai, wah nggak ada yang bisa gue lakuin, lo akan buka handphone. Dan ketika lo lagi buka handphone, orangnya mungkin masuk. Ya, dalam keadaan lo lagi nggak siap gitu. Sementara dia masuk, you are on the middle of something. Bisa yang terjadi first impressionnya, oh si Iwet tuh main handphone terus ya. Gitu ya. Sehingga balik lagi itu tadi, bahwa ini tuh sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari, tapi juga sangat susah untuk dijalani. Ya. Contoh nih, kepada gue lagi. Kenapa tadi gue bilang, wah kalau kayak gitu first impression gue udah jelek banget nih. Because I'm always on my phone, apalagi di weekdays. Itu kan, gue nggak tahu kenapa ya. Ini sesuatu yang juga lagi coba untuk gue, apa istilahnya, coba untuk gue kurangi, coba untuk gue perbaiki. Itu coba untuk gue perbaiki. Karena gini, ketika gue lagi meeting, handphone gue tuh pasti gue tutup. Gitu ya, itu pasti gue tutup. Dan kemudian, ini again juga first impression dan mungkin impresinya buat orang, Iwet ini kayak nggak present ya, karena gue selalu membatasi gitu. Ketika gue ketemu sama orang, it's going to be an hour meeting or an hour and a half, max 2 hours. Sehingga gue akan keep the ball rolling very fast. Jadi jatuhnya mungkin buat orang kayak, kok agresif banget ya, nggak bisa ya lo agak santai sedikit, kita ngomongnya agak lebih relax gitu. Sementara kalau di kepala gue, iya nggak sih? Bener nggak sih? Kenapa? Terus. Iya kan? Gue mau nimpalin kan? Setelah itu. Iya. Jadi kayak kenapa sih kalau ngebut banget nih, kayak Ferrari ngobrolnya? Lo nggak bisa ya, kayak kita pakai delman gitu? Boleh nggak sih? Iya nggak? Iya kan? Sementara kalau gue udah kayak, nih abis ini gue udah jadwal meeting lagi nih, abis ini udah jadwal meeting lagi nih, ayo nih apa lagi nih gitu. Sehingga balik lagi, jatuhnya jadi kayak gue dedes atau very agresif. Begitu meetingnya selesai, makasih banyak ya, thank you so much, bla 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 bla. Salaman, gue cabut, langsung gue buka handphone. Karena gue tahu begitu gue buka handphone itu pasti handphone gue udah bereret tuh, gitu. Udah nih, balik lagi ya, ini sesuatu yang gue bilang bahwa ini tuh pingin gue perbaiki, gitu. Abis itu gue udah langsung tenggelam dalam handphone gue sambil jalan dari tempat meeting ke lobby. Itu gue pasti, I'm already on my phone. Ketika gue nyampe di lobby, itu udah body language-nya pasti udah begitu tuh. Iya kan? Nah itu balik lagi, wah first impression gue sih kalau udah kayak gitu kacau. Nggak heran, orang takut mau negur gue. Yes, betul. Gue mau ngomongin juga, it sama gue juga sih, Wet. Itu juga, it happened to me dan gue juga ketampar. Makanya gue senang sebetulnya mendengar dan membaca mengenai body language. Karena body language kan 70% apa 80% komunikasi itu sebetulnya bukan kata-kata kan, tapi body language ya. Yes, sebentar Dave, sebentar. Dikit aja Dave, sedikit. Sebelum kita lanjutin body language. Ada Nyai Ijo bilang ini, oh makanya anak sekarang sering main HP yang sering main HP terbiasa jadi terlihat seolah-olah nggak sopan. Padahal belum tentu. Benar, siapa tahu dia anak agensi yang lagi mesti jawabin message dari kliennya. Yes, itu adalah tantangan kita di dunia digital sekarang. Karena kerja itu sekarang itu di genggaman. Betul. Yes. Betul. Makanya kan, iya, ilmunya disebutnya apa? Body language cues, Bo. Itu kan cues yang ditangkap orang lain. Belum tentu sebetulnya sejatinya seperti itu. That's what we call body language cues. Gitu. Kan ini nyambung ke ilmu. Tapi kan tergantung kebutuhan. Iya, kalau lu nggak butuh, ya nggak usah. Kalau lu butuh untuk di-perceive sebagai orang yang karismatik, that cues yang harus diperbaiki. Makanya sebetulnya ya, kalau lu lagi melihat gitu, lu mau menegur seseorang, lu lagi melihat bahasa tubuhnya sedang tertutup, jangan ditegur. Berarti dia lagi in the middle of something. Itu maksud gue. Jadi ketika lo melihat itu lo gini, oh kayaknya memang lagi sibuk. Jangan langsung dijudge. Itu arah gue.
Yes. Jangan Nah, langsung dijudge. betul. Dapat topi batik. Tetapi sangat sulit Iwet kalau lo menggunakan jangan langsung dijudge. Karena kan kita, seperti yang tadi kita bilang, cara kita berkomunikasi itu 70 atau 80% dari body language, apa yang terlihat gitu. Hence, itu sebabnya kenapa ilmu komunikasi itu jadi begitu menarik. Bener, karena banyak banget detailnya. Komunikasi, makanya ya, kadang-kadang tuh kalau misalnya kayak ada title communication, apa tuh, bukan counselor, facilitator. Itu bukan cuma public speaking, sayang. Jauh lebih banyak dari itu, lebih dalam. Tapi ya gue ngomong sama lu juga, itu juga gue juga merasa itu loh Iwet. Gue itu bukan tipe yang ini again ya, karena rupanya ya communication cues itu juga bisa ditangkap melalui layar. Betul. Secara online gitu, kayak kita nih begini ya, atau ketika kita teleponan. Gue tuh bukan tipe orang yang suka ngobrol ngalor ngidul loh, Wet, ternyata. Nah, lo you feel me kan? Kalau lagi meeting, terus jadi berasa kayak dedes, jadi berasa kayak, santai aja kali deh, nggak boleh ya duduk-duduk gitu. Iya. Kalau gue, karena gue sama kayak lo, gue suka dengan ritme itu. Karena cocok kau rasa. Cocok. Karena kasarnya, bitch, I have no time for this banter. Mas Iwet, kuliah di mana? Kuliah di Parahyangan. Kenapa Bondan? Bondan, sama. Saya suka main volley Bapak Bondan. Gue tuh dalam hati gini, this is not why I am here. Can we just wrap it up? Suka main sepeda. Saya udah berhenti main sepeda. Iya dong, sambil dibaca aja dulu. Oh iya, sepeda. Terakhir saya sepedahan COVID. Gue tuh nggak bisa, Wet. Gue nggak bisa. Itu dalam formil ya. Dalam temenan aja gue tuh nggak bisa loh, Wet. All of my friends knew gue itu bukan tipe orang yang suka nelpon berlama-lama ngobrol. Biarin, jangan dibantu, biarin dia cari sendiri kata-katanya. Biarinin. Ngobrol, ngalor, ngidul. I am bad at small talk. I am bad. Gue tuh gak suka, Wet. Gue tuh kalau nelfon itu pasti punya tujuan yang jelas. Makanya teman-teman gue bilang, kaku banget sih bro. Ada kali, relaxin dikit kali. Ada loh orang tuh pengen ngobrol ngalor ngidul. Boleh mau ngobrol ngalor ngidul. Tapi gue itu langsung nih, 15 menit ngobrol ngalor ngidul. Oke, poinnya apa nih? Gitu. Gue tuh gitu, Wet. Jadi gue tuh selalu oke, apa-apa. And I do, jangan tersinggung ya. I do this is how I am. I do this to everyone. To my family, to my niece, to my sister, everyone. Gue gak bisa. Kayak ngobrol ngalor ngidul. Kan ada orang yang tipe yang bisa ngobrol ngalor ngidul sambil makan, sambil cuci piring. Ya udah gak apa-apa. Gue tuh akan gini. Oh, Doni, lo lagi makan. Ntar aja ya, selesaikan dulu makanan lo. Telepon gue kalau udah selesai. Dah, Nek. Ntar Doni, enggak, Bo, bisa nyambi. Enggak, gue gak suka. Iya, gue gak suka. Nikmati aja makanan lu, Nek. Oh iya, oke. Iya, setuju banget. Kecuali kalau konteksnya emang lagi liburan. Nah, kalau emang lagi dalam keadaan yang kayak slow gitu ya, ayo gitu ngobrol ngalor ngidul, leyeh. Tapi kalau udah weekdays tuh sulit, Beb. Yes. To give konteks sedikit ya, di dalam ilmu komunikasi, small talks itu diperlukan sebetulnya at a certain level. Untuk apa sih sebetulnya? Istilahnya tuh building rapport. Untuk menciptakan koneksi. Untuk bikin akrab aja dulu. Kalau istilahnya Vanessa Van Edwards itu, ada dia menyebutnya me too moment. Me too moment tuh, jadi kita akan lebih terbuka saat kita menemukan persamaan dengan orang lain. Contoh gitu ya. Macet nggak? Misalnya gue pertama kali ketemu Iwet gitu ya. Macet nggak Mas Iwet? Datang ke kantor saya tadi. Aduh maaf ya, saya kantornya di tempat jam macet pula. Terus Iwet menjawab, enggak, saya soalnya naik sepeda. Oke? Contoh dream killer. Dan juga me too moment. Kalau gue punya kepentingan untuk building rapport, menciptakan koneksi dengan Iwet, gue akan gini, oh suka sepedahan, aku juga loh Mas Iwet, aku tuh juga suka banget.
pada tanggal ganjil aku sepedahan ke kantor aku. Soalnya mobil aku genap. Kan itu tuh me too. Saya masih suka sepedahan. Saya juga. Those me too moment yang build rapport. Itu sebetulnya yang biasa kita small talk yang gini. Oh, anak 8 juga. Sama aku juga. Stuff like that. Menyambung tadi komentar sama gue mau bahas satu pertanyaan dari kolom komen. Ada yang bilang gini, segala sesuatu maunya cepat kecuali pada saat pacaran. Gue juga kalau pacaran buru-buru, Beb. Gue juga begitu. Sama aja. Gue juga begitu. Izin jam in. Saat aku jam in, aku pikir kolam isi air. Pas aku nyampe, kolamnya nggak ada air. Keplet. Kecuali kalau weekend. Makanya jangan ketemu weekdays lah. Kalau weekdays mah kacau pasti. Kacau kayak udah di kepala gue kayak apalagi nih, ayo buruan, yuk bisa yuk ayo gitu. Tapi aduh, I'm so lousy at small talks. I am constantly learning. Ini ada yang nanya, for love's sake, interesting question. Pada waktu kalian pertama ketemu, small talk kalian mengenai apa? You know what? Gue duluan ya. Bahkan ketika gue mau meeting, itu gue udah siapin loh. I prepare. Gue belajar soal orangnya. That's why kadang-kadang orang suka gini, kenapa sih lo santai aja? Kenapa lo harus tahu orangnya siapa, kerja di mana, dia ngapain, jabatannya apa yang dia lakukan? Why? Kenapa? I prepare. Karena begitu gue ketemu, gue gak mau banyak basa-basi yang kepanjangan. Gue cuma tahu bahwa oke, backgroundnya ini. So I understand. Paling gak gue dapat sedikit konteks tentang dia. Jadi ketika gue masuk, ngobrol, itu udah nyambung langsung. That's how. Yes, dan itu tidak freakish ya, tapi it is necessary. Kalau si pakar komunikasi itu bilang, katanya gitu, itu yang disebut sebagai toolbox conversation, Iwan. Jadi kita emang udah mempersiapkan diri, oh nanti gue mau ketemu sama orang, misalnya kita mau ketemu orang baru, dia siapa ya? Sekarang kan gampang ya Iwet ya, lo akan bisa lihat, cek di sosial media terakhir kesibukannya apa, lu buka LinkedIn-nya kalau konteksnya pekerjaan, prestasi terakhirnya apa, atau kalau on a general, topik-topik apa sih sebetulnya yang biasanya orang bahas saat pertama kali ketemu untuk building rapport? Cuaca, jalanan, hey, what's interesting in life lately? Stuff like that gitu. Toolbox conversation. Lu tuh punya cadangan pertanyaan dan topik-topik pembicaraan yang bisa lu pakai dengan orang yang beda-beda atau dengan orang tertentu sebelum ketemu. Ini membantu terutama mungkin yang tidak terlahir sebagai orang yang chatty. Setuju. Sama ada satu cara lagi sebenarnya adalah banyak-banyak melihat, banyak-banyak baca, banyak-banyak nonton supaya lo punya banyak wawasan, nuance, sehingga ketika ngobrol tuh jadi banyak yang dibahas, termasuk hal-hal kecil seperti trivia. Trivia itu adalah modal lo untuk bisa building small talks. Bener gak sih? Maaf ya Kak. Bukannya kita udah pernah ngobrol sama Trivia Aziza di Duet with Kak. Itu Sylvia, bukan Trivia. Trivia Dodol. Iya bener. Hai. Good morning. Dia ketagihan, guys. Dia ketagihan ternyata. Dia pingin main lagi membuktikan dirinya bahwasanya dia bisa mengalahkan aku. Trivia quiz number 1 khusus buat Ames and Hums. Apa? Lo bisa tebak nggak ini mainan apa? Tamagotchi. By the way ya, gue lebih tertarik. Kenapa lo bisa masih punya Tamagotchi? Mainan siapa itu? Mainan gue. Hah? Iya. Lo punya Tamagotchi? Iya, this is what I do in my me time. Gue mainnya Tamagotchi sama, nah, trivia quiz nomor 2. Ames and Hums. Pernah main ini nggak waktu kecil? Itu balon-balon. Iya, balon. Oh, ini lucu. Balon ditiup. Iya. Iya. Sedotan ya. Sedotan kecil.
Very 90s ya. Gue masih penasaran. Lo main Tamagotchi, Dev? Gue kan anak 90, Wet. 90 kan culture-nya lagi in banget. True. Nggak salah sih. Ya, Yeah. Tamagotchi. Ya. Oh. Oke. Boleh Betul ya. By the way guys, jangan lupa follow Ems and Homes ya. Balik lagi tadi yang gue bilang, ini bisa jadi modal yang sangat luar biasa untuk small talks lo. Biar small talks lo tuh nggak basi, ada ilmunya gitu. Thank you, Om Iwet. Ya kan? Ini jadi langsung ini kita quiz atau Langsung aja, nggak pakai basa basi. Masih obrolan kita. Oh, mau ngalor ngidul, kita ini tadi Oh iya, kita ketemu arti ngalor ngidul. Kenapa dibilangin ngalor ngidul? Ada yang tahu nggak? Oh, why? Om tahu nggak? Jadi ternyata ngalor ngidul itu kan dari bahasa Jawa, berarti utara ke selatan. yang artinya tuh ke utara dan ke Iya, selatan. artinya utara ke selatan. Jadi secara idiomatis gitu, kenapa dipakai? Berarti berbicara tanpa arah yang jelas atau berbicaranya nggak teratur. Bisa dari utara atau selatan nggak ada yang tahu. Itu Iya, makanya betul. itu bilang ngalor ngidul. Walah, we sucks at ngalor ngidul, Iwet. Oh my God. Oh my God. Iya. Oh my God. Ini ya kalau orangnya nggak mau kalah ngobrol sama mereka berdua. Gue harus cari lagi fakta. Kamu tahu nggak? Fakta. Kamu tahu nggak kalau ikan teri itu mengandung banyak sekali kalsium loh. Ini tuh bagus untuk pertumbuhan tulang. Bodoh amat. Penasaran aja gue. Sama Nahum, kalian tuh tahu tidbits information seperti ini tuh dari mana sih? Did you guys Google it? Atau lu tanya sama AI? Atau lu baca di buku pelajaran? Atau gimana? What is what? What is what? Kita baca sih dari Google, kita cari research gitu. Terus udah gitu mungkin juga kalau topik atau apa, ingat kayak dulu waktu SD, ya 90-an masih ada kan buku mengapa begini, mengapa begitu. Betul. RPUL. RPUL. Betul. Gue nggak tahu loh RPUL, Wet. Karena zaman gue kayaknya bukan RPUL deh, Nek. RPUL itu buku pelajaran di sekolah kan? Iya. Iya, Kayak apa ya singkatannya? Kita jadi cari dulu. isinya tuh fakta-fakta, terus udah gitu apa ya, bukan trivia ya, tapi fakta-fakta fakta lah macam-macam. Iya. Terus nanti Iya. dipahami ada kuisnya. Iya. Kayaknya angkatan gue sih guru-gurunya pada males ya, belum dijadiin ringkasan kayak gitu. Kalau lo mau cari fakta IPA ya bukunya disodorin IPA. Kalau ini ya ini gitu. Apa di sekolah gue doang ya, Nek? Iwan Gayo lo tahu siapa? Iwan Gayo. Wah, kita belum. Ayo. Masih mencari Ayo. tahu Mas Naid aja kemarin. Ayo. Itu Tahu. lagi. Tahu Dia nggak Iwan kemarin Gayo? Mas Naid baru tahu siapa Iwan Gayo. Iwan Gayo tuh pengarang buku pintar. Yang susun buku-buku RUPL itu Iwan Gayo. RPUL bukan RUPL. Kalau RUPL rapat umum pemegang Luar biasa. Anyway ya, kita tuh pengen minta gain duit juga, jangan lupa untuk follow. Ternyata istilahnya gini, follow, like, and subscribe Benar. account sosialnya Ems and Homes ya. Karena buat teman-teman yang pengen belajar gitu ya, informasi baru, ilmu pengetahuan baru, mereka nih gudangnya dan they deliver it in a very fun way. Plus kalian mau bikin event offline ya? Iya. Offline. Mau bikin Online. online. Ada acara online. Tadi kenceng banget. Acara trivia online gitu. Jadi follower bisa ikutan. Bisa Bisa dong. dong. Yes. Bisa. How? Gimana cara? Cari Duena Homes. Caranya sih ini aja sih, follow kita, follow di channel Instagram, nanti kita share infonya di situ, nanti kita kasih tahu cara pendaftarnya gimana. Oh, oke. Kapan acara itu akan berlangsung nih? Rencananya sih minggu Minggu depan. tanggal 24. Gitu. Oh. Jadi cepet-cepet daftar. Soalnya banyaknya kayaknya yang mau ikut ya gitu. Soalnya nonton duet pada penasaran loh. Yes. Heeh. Ya, jadi buruan daftar. It's fun to do, dan acaranya online. Jadi lo nggak perlu keluar dari dungeon lo. Real.
Nggak usah panjang-panjang, nggak usah basa-basi. Kita mulai aja, kita gelar kuisnya. Ya, lo pada banyak banget ngomong lo semua. Ayo kita main, buru. Wah, ini udah siap. Oke, jadi rules. David. Iya. Oh, langsung Om Dev ngecek ini. Oh, udah masuk. Ayo. Jadi rules Oke. itu kita ada 2 round. 2 round. Round pertama, pertanyaannya itu gantian. Bisa pilih kategori atau angkanya. Betul. Nanti kita tunjukin ya. Itu nggak rebutan, jadi ganti-gantian. Yes. Nah tapi kalau salah nilainya di minus. Nah, terus lawan juga dipersilahkan untuk menjawab. Mau menjawab Mau enggak? menjawab atau enggak? Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dilempar dan dijawab, kalau salah minus juga. Oke. Ulangi. Jadi ini nggak rebutan. Nggak rebutan, ganti-gantian. Ini tuh peraturan baru yang dibikin Ems and Hums karena mereka kesian kalau gue nggak pernah dapat kesempatan jawab dari lu buat. Biasanya di ada round dua nanti. Oke. Silakan kita mulai. Mari. Oh, nanti setiap peserta dapat 5 kesempatan. Iya. Nah, jadi cuma boleh 5 pertanyaan aja. Dan ganti-gantian. Pilihnya. Lucu banget. Oke. Gimana? Aduh, ini distraction. Oke, sambil menunggu. Jadi Dia menenangkan diri. Ember, gue lagi syuting. Ini apa? Kelihatan. Pertanyaan kita. Mirror ya? Nggak apa-apa. Oke. Oh, itu pertanyaannya. Ntar kita baca. Oke. Ada 4 kategori. Ada Iya. pengetahuan umum Indonesia, ada entertainment, ada everyday life, sama ada fashion. Oke. Jadi ke bawah ada 100 sampai 500. Jadi nanti boleh pilih yang mana aja. Ya kan? Oke. Nah, Oke. Siap. Kita mulai. kita mulai karena Om Dev punya balon. Iya. Heeh. Kita mulai duluan. Om Dev dulu. Om Dev duluan. Ya udah. Ya, saya Oke. boleh. Karena D jadi. Boleh Om Dev mau Susah pilih aja. kategori yang mana dulu? Pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Yang berapa? Yang berapa poinnya? Nggak kebaca loh yang poinnya itu pilihannya. Poinnya ada 100, 200, 300, 400, 500. Ini semakin gede, angkanya semakin susah. 100. 100. Everyday. Kita baca. Everyday kan ya? Everyday. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Sorry. Oke, pertanyaannya, di kota manakah monumen nasional berada? Jakarta. Yes. Apakah betul? Gue mah nggak apa-apa deh yang cemen-cemen aja, yang penting bener. Nabung kecil-kecil dulu ya. Ibarat beli reksadana tuh mulai dari 100.000, Ber. Belajar kita. Apakah Om Om Iwet Iwet. akan pilih? Oke. Saya pilih 300. Wow, dari apa? Bahaya lu. Ilmu pengetahuan, entertainment, everyday life, trivia, or fashion? Pengetahuan umum. Oh, Pengetahuan umum, oke. 300 ya? 300. Iya, 300 pengetahuan umum. Bacain. Dalam ejaan lama bahasa Indonesia, sebelum ejaan yang disempurnakan atau EYD, huruf apakah yang digunakan untuk melafalkan bunyi C? TJ. Wow. 300 poin. Yes, oke. Boleh. Panas nih. Oke, berarti berikutnya gue. Iya. Apa tadi keseharian? Apa tuh keseharian? Everyday life. Yes. Everyday life. Ya. Apakah Om Dev? 300. Fashion belum ada nih. Oke. Om Dev, wah pas banget. Apa warna balon yang meletus dalam lagu Balonku? Hijau. Wow. Balonku, meletus balon hijau. Oh shit, 400 dia. Oke. 300 poin. Oke. Kita sikat. Oke, aku 300. Wah, apa? Aku 300. Aku hari ini ambil pengetahuan umum lagi. Udah tadi. Kan Oh, udah nggak bisa. Oke. Bisa. Berarti pengetahuan everyday life juga udah nggak bisa ya? Bisa. Iya. Ada entertainment. Oke. Entertainment. Oke. Yang 300? Waduh. Iya, 300. Oke, lanjutkan lirik berikut ini. Menghitung hari, detik demi detik, masa nanti apakan ada?
Oh, lanjutin. Menghitung hari detik demi detik. Masakan ada, Mas Anang enggak. Masakan ada, masakan ada, lala. Jalan cerita. Masakan ada, Terus jalan cerita. Kisah yang panjang, kisah yang panjang. Masakan ada, Akan ada kisah yang panjang. kisah yang indah. Terus satu ini lagi, satu phrase lagi. kata depannya udah Jalan Masakan. cerita kisah yang panjang. Yups. Betul. Betul. Menghitung hari Nah, detik langsung demi detik. Om Iwet berhasil mendapatkan 600. Masakan ada. Jadi totalnya sekarang Oke, 600 gue. Oke. 400. Ya. Om Iwet 600. Yes. Ayo Om. Oke, itu Oke. zamannya KD ya, Bo. Belum ada GoFood. Masakan harus selalu ada di rumah. Kalau zaman sekarang, masakan ada. Kalau nggak ada, tinggal di GoFood. Gue pilih ya. Fashion. Passion. Fashion berapa? Dave ambil 500. 300. Oh, 300. Fashion 300. Oh. Brand fashion Italia yang dikenal dengan logo kepala Medusa dan gaya glamour. Versace. Wow. Aku. Aku udah pernah loh ke mansion tempat Versace terbun-bun. Oh wow. Miami ya. South Beach. Oh, South Beach. Nah. Berarti aku ambil berapa nih? Aku ambil berapa biar menang? Coba kalian arahin. Didi. Untuk ini bisa Masih unggul, Masih unggul Om Dave 700. Sekarang 700, Om Iwet 600. Om Iwet ambil yang mana pun juga sebenarnya bisa Bisa nyusul sih. sih. Bisa sama, bisa lebih 100. Sampai tunjukin dikit. Oke, aku ambil 300 lagi deh. 300 sudah habis. 300 udah habis. Ini Jadi tinggal berapa nih yang belum? Yang belum berapa? 400, Apa? 500. Oke, 500. Apa? 500. Apa? Oke. 500 yang Boleh. Oh, 500 belum diambil jadi bisa apapun. Oke. Iya. Everyday life. Everyday Everyday life. 500. Ada berapa nama warna yang disebutkan dalam lagu Pelangi-Pelangi? Gak boleh nyetek, langsung nyanyi sendiri. Langsung. 7. Mejiku hibiniu. 7. Salah. Sebentar. 8. Tetap salah. Nah, Warna kan? Berapa banyak warna dalam lagu Pelangi-Pelangi? Iya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Merah kuning hijau. di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi. Ciptaan Tuhan. 4. Tapi kita ambil jawaban pertama tadi. Jadi minus. Ah, shit. Dikurangin. Kurang berapa? Kurang berapa? Kurang 500. 500. Jadinya Om Iwet, tapi karena tadi udah dijawab 4, Om Iwet bisa jawab nggak ya? Enggak bisa. Udah dijawab. Nggak bisa. Aku udah bisa. Nggak bisa. Ih, udah. Kita Udah pernah tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baru 6. Om Dave Oke. sekarang memimpin ya. Wow, Om Dave. Om Dave 700. Guys, jangan lupa tap-tap, jangan kasihkan nonton, tap-tap, jangan kasihkan nonton. Ya, 1 juta likes masih. Oke, ayo. Aku lagi. Gue Oke. baru sadar di lagu Pelangi-Pelangi warna cuma 4 Oh ya. iya ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Udah. Pelukismu agung siap. Iya bener lo 4 cuman. Ngikutin lampu merah. Oh iya benar. Merah. Merah kuning hijau di langit. Di langit yang Iya biru. lo bener. Oh, iya. Oke. Oke. Oke, boleh tunjukin. Oke. Kita ada. Lanjut. Om Dave yang 500 masih ada ilmu pengetahuan, entertainment, sama fashion. Entertainment. Wow,
mau 500 nih langsung. 500. Buka entertainment. Oke. Om Dave, Wow. Om Iwan. Oh, banget. Ya, udah milih 500 baru gue baca komentar jangan pilih skor gede, Dev. Iya, nanti kan bisa dikurangin loh. Oke. Ya udah deh. Parah banget. Apa nama sinetron remaja ikonik yang mempertemukan Agnes Monica dan Sahrul Gunawan serta Aduh, gampang dengan banget. judul yang sama? Wah, Om Dev. Om Dev bisa jawab nggak? Gue ambil. Kalau Gue nggak bisa- rebut. kalau Om Dev Gue bisa rebut. jawab, nilainya aman. Apa kayak pas gitu, nggak dikurangin kan? Iya. Hanya kalau salah. Ih, jangan jawab. Ih, pada curang banget. Ih, orang-orang maaf. Kasih gue. Gue udah tahu. Udah baca di kolom komentar gue pernikahan dini. Parah banget sih. Pernikahan dini. Pernikahan dini. Oh itu pernikahan dini. Ih lupa deh. Soalnya aku gak percaya kalau Sahrul sama Agnes nih. Enggak gitu. Itu kan sinetron. Iya. Kok harus inget? Oh iya pernikahan. Oh iya lo. Aduh, thank you lo geng duet. Ih, parah banget. Ih, harusnya Lo gue ambil juga. Lo jawab. ambil yang 500. Ayo, gimana? Ayo, susul 500. Ayo Om Iwan Kalau susul. berani. Ya 500 lah, mau nggak mau. Ada fashion. Komen gue matiin nih. Ayo, 500. 500 500 ya? fashion. Fashion Oke. apa? Apa Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan masih ada 2 Ilmu pengetahuan deh, ilmu pengetahuan. Oke. ilmu pengetahuan 500 untuk Om Iwan. Kalau Jakarta punya Monas, Yogyakarta punya monumen apa yang jadi ikon kota? Mampus lo. Nggak bisa 1.500 aja. Ih laga. Aku coba monumen Tugu jawabannya. Ada di kilometer nolnya, titik nolnya Yogyakarta. Wow, betul sekali. Oh, Jogja Pride. Jogja Pride. Monumen Tugu tuh yang di depannya Hotel Tugu nggak sih, Wet? Emang ada Hotel Tugu? Oh, itu Hotel beda Tugu kota. tuh di Malang. Yang di tengah-tengah deketnya Hotel Malioboro. Phoenix. Deket Yang Raminten. menghubungkan Enggak, Raminten di atas deket stasiun Tugu. Oh ya udah deh. Biarin aja deh dia begitu ya. Ya udah. Iya. Ajak jalan-jalan kita dong ke Jogja. Boleh, boleh. Tapi kerja ya kalau jalan-jalan ya, anjir. Oh, titik nol. Oke. Iya, lanjut. Tinggal satu. Masing-masing satu pertanyaan. Kesempatannya Oke. tinggal satu. Oke. Oke. Apa? Iya. Gimana? Oh, ini ada fashion 500. Fashion 500. Oh, langsung. Wow. Tapi kita kasih tau dulu ya poinnya ya. Om Dave poinnya 1.200. Om Iwet 600. Anak tuh nih. Buat tunggu bentar ya, Papan. Lu sengaja ya biar gue menang ya? Asik loh. Ayo dong, put up the defense. Oh, sombong banget. Biarin. Ah, udahlah, gue mah kali Ano ini. nih, Garuda Pacer. Finisher. Waduh amat, lu belum finish, kita belum finish. Oke, kita mulai lagi. Ayo. Oke, Om Dave fashion 500 ya? Ya, Oke. Jenis sepatu wanita tanpa tali dan tanpa penutup di bagian tumit disebut tanpa tali dan tanpa Gue tahu nih. tanpa tali. Gimana coba ulang. Yuk. jenis Diam lo semua, jangan bantuin. tanpa tali dan tanpa penutup di bagian tumit disebut Stop. Gue. Tanpa tali Gue. di sepatu Gue. belum jadi kali. Tanpa tali di bagian Udah, gue. Om Dev kita Gue. jawaban pertama salah, kita minus sih. Salah. Minus 500 ya Om Dev ya. Om Iwet jawab boleh ya. Om Iwet jawab ya. Oke. oke. Mules.
Sorry guys. Gini-gini tuh gue, walaupun gue bukan guest editor Harper's Bazaar, tapi gue pernah menggawangi Harper's Bazaar selama 5 tahun. Iya kan tadi gue bilang selop. Selop itu bahasa Jawanya nyut, Dodong. Gak bisa. Yang dia tanya bahasa Jawanya. Lu salah. Jadi lu minus 500. Emang gue minus ya? Iya. Enggak. Kurang 500 tapi berarti poinnya ada di berapa? Poin gue kan gede. Om Dave 700, Om Iwet sekarang 1100. Iya. Ajong. Ini kecewa deh gue. Oke, lanjut. Atau sama-sama berdoa biar Om Iwet nggak bisa jawab. Oke. Guys, jangan lupa tap-tap. 884.000 baru. Oke, 1 juta masih. Lanjut. Ini masih ada untuk poin 400, masih di semua kategori, 200 juga masih semua kategori. Aku kasih 1.100 ya tadi ya. Aku kasih 200 aja deh. Ya tapi kan belum. Oh, Miwet. Oh iya betul. Itu parah banget, Nahum gak ngasih Om Iwet. Iya, Nahum parah banget. Ini Nahum belain Om Dev. Nahum foto dulu. Ini barang-barang Emma ketinggalan di rumah nih gue lihat nih. Hah? Ada kamera digital, ada balon tiup. Ini di Emma ini mah. Oke. 200 aja, aku nggak mau maruk-maruk. Wow. 200 untuk apa? Ilmu pengetahuan, entertainment, everyday life, atau fashion? Ilmu pengetahuan. Wow. 200. Bisa sih. Si paling pengetahuan. Memiliki zona waktu sebanyak. Sorry, diulang. Indonesia memiliki zona waktu sebanyak 4. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Begitu ya udah jawabannya. Sudah waktu 4. Cuman 3. Minus Om berapa? Dev? 3. Wita. Siapa lagi? Satu lagi ya, Bo? Pokoknya 3. Waktu Indonesia bagian waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian pinggir, sebelah sananya lagi. Barat, tengah, timur. Timur. Wow, ini Om Iwet inget 4 apa WIM ya? Waktu Indonesia bagian meeting ya? Atau lu ingetnya waktu Indonesia meracau, Wet. Uploader kita. Iya lagi 3 lagi harusnya. Oke, aku jadi berapa tuh berarti tuh? 1.100 kurang 2. Jadi 900 aku. 200. Terus Om Dev berapa? Om Dev nambah 200 jadi 900 juga. Sama. Oh no! Final. Oke. Ready. Oh my god. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke final round. Final round ini sistemnya tower. Kita trivia tower. Jadi kita akan mulai ada 5 pertanyaan. Kita mulai dari yang terkecil 300, 500, 700, 1000 dan 1200. Sistemnya ini cepet-cepetan. Jadi kita pertanyaannya. Jadi langsung angkat tangan aja biar kita bisa lihat duluan gitu. Yeah. tapi nggak ada minus ya, jadi minus. jangan khawatir. Yes. Oke. Oke. Kita mulai ya. pertanyaan pertama. Dengan poin 300. 300. 1M udah tercapai. Thank you, guys. Oke. Oke. Pertanyaan, siap-siap. Di era 90-an, siapa penyanyi wanita yang terkenal dengan lagu Bahasa Kalbu? DJ. Angkat tangan dulu. Om Iwet angkat tangan dulu. Angkat dulu. Titi DJ. Yes, betul. DJ. Om Iwet. Jangan lupa kalau ini angkat tangan ya. Oh iya, sorry. 100 Iya. ya. Tunggu, aku tambahin dulu ya sebentar. Makasih Dev. Ini aku Lu sebenarnya nggak tahu kan? Tadi lu pengen jawab KD kan? Lu kan semua pertanyaan KD jawabannya. Tahu gue. Oke. Aduh, aku udah keringetan. Pertanyaan berikutnya dengan poin 500. Walkman adalah alat pemutar musik yang digunakan untuk memutar
Om Dev. Om Dev ya? Kaset. Iwet. Betul kan jawabannya? Kaset. Benar. Yeay, kaset. Gue punya lo Walkman. Udah. Itu iya. barang Emma. Tunjukin dong, enggak ya? Oke. Kita masih punya 3 pertanyaan ya. Yes. Oke. Untuk pertanyaan dengan skor 700. 700. Siapa nama pembawa acara asal Malaysia yang membawakan acara Asia Bagus? Iwet. Wiwet. Wiwet. Siapa Wiwet? Najib Ali. Berapa ini? 700. Najib Oke. Ali. Oh my god. Oke. Oke. Berikutnya dengan Lu udah pernah ketemu Najib Ali belum, Wet? Nggak penting. Sorry, gue konsentrasi. Jangan distract gue. Sorry. Gue udah 2 Yo. kali wawancara dia. Bodoh amat, serah. 2 kali wawancara. Gue harus menang di sini. Gue harus menang. Ada yang bilang, Kak Dev coping mechanism. Iya. Ada yang bilang gini, Najib Ali Singapura bukan Malaysia. Dia tinggal di Singapura tapi dia orang Malaysia kayaknya. Betul. Oke, lanjut. Oke. 1000 ya? 1000. Oh, apa nama brand fashion yang ikonik dengan motif kotak-kotak tartan Paris? Oh, Iwet. Tepat sekali. Boleh, Wiwet? Burberry's. Burberry? Ini 1000 ya? Ini udah 1000. Kita baca skornya ya. Skornya sejauh ini Om Iwet 2900, Om Dev 1400. Terus sebenarnya poin terakhir itu 1200, jadi masih bisa mengejar. Oh, oke. Oke. Tadi berapa? Iwet 2400, Dev berapa? 2900. Om Dev. Enggak, Dev. Oh, Om Dev 1400. Udah kalah 1400. Gak usah dihitung, Wet. Main aja. Gak usah dihitung, Wet. Gila-gila numbers banget lu. Main aja, Beb. Oke, lu mau menang nggak? Lu mau ambil 1200 nggak apa-apa, tapi akan gue usahakan untuk ini masuk ke poin gue. Oke, silahkan. Wow. Lu membiarkan orang lain menang tuh gak ada dalam kamus hidup lu, Wet. Udahlah. Put up a good game. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dengan poin 1200. Neptunus adalah planet terdingin di tata surya. Planet apa yang jaraknya paling jauh dari matahari? Kalau Ini nggak salah, dikurangin kan? Nggak, Atau makan? Oke, boleh coba? Boleh dong. Oke, kita gini aja ya. Kita coba, lu coba. Gue Pluto. Pluto. Coba ya. Iya. Salah ya? Buat anak kok coba-coba. Yang Mars. paling jauh jaraknya dari matahari adalah Neptunus. Untungnya dikurangi. Ada yang bilang Pluto. Ada yang bilang Pluto bukan planet, jadi Ada yang bilang Neptunus. Pluto anjingnya Goofy. Oh salah, itu aku ya. Padahal Neptunus tadi udah kalian sebut di soal ya. Iya. Oh, itu sengaja ya untuk distraksi. Betul. Kalau Om Dev tadi distraksi pakai balon, kita distraksi pakai pertanyaan. Oh. Gue tata surya kacau sih. Sampai sekarang gue nggak hafal-hafal. Itu sama kayak gue nggak hafal-hafal sama deret kimia. Oh, gini. Padahal gue cukup sering main ke matahari loh kalau lagi sale tuh. Beda. Tapi gue gak pernah jauh-jauh dari matahari kalau main. Jadi gue gak tahu Neptunus jauh apa enggak. Nevada ya. Ember. Lo lihat tuh mereka pada gini Nevada. Apa Kayak sih, kurang Bro? relevan. Iya. Tahu brand Nevada? Iya brand Kamu tahu? Dulu di majalah banyak.
Oh Iya benar. Amy tuh dulu kerja di majalah, Iwet. Sorry, Emi bukan cuman kerja di majalah, Emi gadis sampul. Ya. Emi tuh, kamu tahun berapa sayang? Gadis sampul? 2002. 2002 gadis sampul. Lu. Oh, lu tahun berapa, Wet? Lu wajah peminat katanya ya. Sahabat Dewi, gue mah sahabat Dewi. Good game guys, thank you Jadi so siapa yang much. menang? Jadi pemenangnya adalah mau dikasih tahu nih Om Dave. Om Iwet ya? Om Iwet ya? Om Iwet menang ya? Emi parah banget, Emi parah banget, jahat. Jadi katanya Om Dave tuh so hitung-hitungan. Katanya Oh iya. Padahal tadi kalau memang hidup tuh kadang tidak pernah ditebak ya. Padahal di awal gue yang menang loh, Say. Iya benar. Itu dia. Ini sebuah pelajaran hidup dari trivia quiz kita pagi hari ini di duet bersama Ems and Homes. Bangke nih, Pernah Neptunus. lengah. Jangan pernah lengah, ya. Dan hati-hati dengan jebakan kehidupan. By jebakan kehidupan yang gue maksud adalah kata Neptunus dalam pertanyaan terakhir. Alah, banyak omong lo. Begitu menang langsung aura lu tuh kayaknya aktif. Coba tadi pas gue menang, lu tuh kayak lilin belum ditiup, tau gak lo? Lu tuh emang you suck at losing. Iya bisa. I cannot. Jadi geng duet, sekali lagi jangan lupa di follow socialsnya Ems and Homes. If you enjoy this kind of trivia, mereka akan punya trivia games yang akan digelar online. Jadi teman-teman bisa daftar, follow aja terus DM. Jadi nanti dikasih tahu sama Amy sama Nahum ya, Hum. Yes. Nanti kita info di Insta Story atau di Iya. Instagram kita. Alright, guys, Gitu. sering-sering main kayak gini ya. Ini tuh membangkitkan semangat kerja aku, tahu nggak sih? Mbak, kita senang main begini. Tapi gua rasa semalam Amy sama Nahum gini, ayo Amy kita harus bikin pertanyaan yang segampang mungkin. Iya betul. Iya, Iya betul lagi. Bercanda. Thank you guys. thank you. Makasih. Bye.